kebijakan bahwa di negara yang multi kultural seperti Indonesia ini harus banyak mengakomodasi ya, mengakomodasi bahwa kita kan sangat heterogen ya. Jadi harus ada nanti perwakilan dari Papua, dari Kalimantan, Sulawesi. Kalau memang kita menghendaki akses pendidikan terbuka untuk semua orang, yang nanti akan meningkatkan daya saing kita sehingga ada glorifikasi terhadap Indonesia di mata dunia. Nah ini dilakukan oleh mereka dan tentu saja akan menambah poin plus. Kalau glorifikasi saya kira sudah banyak contohnya ya, karena ini menarik nih Kang Akmal. Rata-rata akademisi yang mapan di Amerika, di Australia, yang orang India ya, di Malaysia, itu pendidikannya selalu dari India loh. S1, S2-nya minimal India. Kalau di kita kan S1, S2-nya di Amerika, kemudian kerja di Amerika. Tidak merasakan S1, S3 di negara kita kan. Nah kalau mereka, seperti dosen-dosen saya, S1, S2, S3-nya di India. Di situ, lokal sekali ya. Bahkan kalau di sana itu, universitas itu, kalau kan ada dua universitas, ada sentral universitas, pemerintah pusat, ada universitas milik Pemda. Nah, kalau universitas milik Pemda, mahasiswanya satu provinsi aja. Bahkan bukan satu provinsi, satu wilayah. Umpamanya nih, IPB. IPB itu teritorialnya Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Kota Bogor. Udah, mahasiswanya 5 kabupaten itu. Kalau yang dari Bandung tidak bisa. Nanti kalau pun masuk lewat jalur beda teritorial, bayarannya mahal, akan beda. Apalagi kalau beda negara bagian. Kalau negara bagian misalkan orang Sumatera kuliah di Bogor, itu SPP-nya bisa 2-3 kali lipat itu Kang Akmal. Kenapa? Karena dia punya teritorial. Karena di Sumatera juga ada kampus. Ada kampus yang sejenis yang memang diperuntukkan untuk orang Sumatera. Ini yang pola seperti ini kan tidak berlaku di Indonesia ya, tapi di sana mereka berlaku. Nah kembali kalau mengenai itu kan tadi dari sistem ya, sistem bagaimana membuat akses pendidikan bisa mudah ya. Selain daya dukung yang tadi, ruhnya seperti ruh itu berarti buku, riset itu memang mudah ya. Banyak penerbit asing di India itu membuka cabang di India. Contoh misalkan Macmillan, Oxford Press. Itu kalau kita kan kalau beli buku asli pasti terbitannya Singapura ya, atau terbitannya mana, harganya pasti mahal kan. Contoh nih saya pernah beli buku manajemen karangan Philip Kotler. Kalau di Indonesia pasti terbitannya dari Singapura atau dari negara yang lain. Harganya mungkin 400.000, 500.000 satu buku. Nah kalau di India saya cukup membeli buku paling 150.000, sepertiga dari harga. Otomatis kan dengan kemudahan seperti ini, mereka pun bisa mengakses buku-buku internasional yang dicetak di India dengan harga-harga lokal. Nah di Indonesia belum ada. Di kita buku-buku perpustakaan saja masih fotokopian. Kalau saya bukan fotokopian, saya beli sendiri karena harganya lebih murah ya. Full color cuma 100.000, tebal ya 700 halaman, kan murah. Kalau di Indonesia mungkin kalau terbitan asing bisa 500.000. Saya perhatikan kira-kira sepertiganya harganya. Ya. Ini kan membuat kita kalah kan dari segi akademis, itu ketersediaan buku pendukung dalam perkuliahan dan belajar. Mereka mendapatkan buku yang lebih murah. Nah karena itu, karena mereka biasa terbiasa dengan akses buku-buku luar, otomatis kan mereka sudah terbiasa dengan konteks luar negeri ya, dengan buku-buku asing dengan harga yang murah. Dan selain itu juga kemampuan bahasa Inggris mereka mungkin lebih bagus karena sejak SMP atau SMA, apalagi SMA ya, wajib bahasa Inggris itu. Kalau SD sampai kelas 8 itu wajib berbahasa lokal, bahasa daerah, bukan bahasa Hindi ya, bukan bahasa nasional. Ini digaris bawahi. Ini menarik kalau di India. Di India itu kalau guru ngajar tidak boleh pakai bahasa Indonesia kalau di Indonesia ya, tapi pakai bahasa Sunda kalau di Bogor. Tapi kalau di Jawa Tengah nggak boleh bahasa Indonesia, tapi harus pakai bahasa Jawa sampai kelas 8. Nanti kelas 9-nya bisa pakai bahasa yang lain. Nah kelas 10 menariknya
wajib berbahasa Inggris. Nah, ini juga membuat nilai plus Kang Akmal, karena kan mereka sudah terbiasa berbahasa Inggris. Buku teksnya kan dari luar negeri masuk tuh ya dengan biaya murah. Ya, didukung kan. Kalau masalah kemampuan, saya yakin hampir sama lah, tergantung orangnya ya. Orang Indonesia juga banyak yang pintar, tapi aksesnya, kemudahannya mereka dapatkan itu loh. Selain biayanya juga. Dan juga kan mereka diasporanya sudah banyak. Diaspora orang-orang India yang tinggal di luar negeri, dan mereka connect dengan negaranya. Ya ketika mereka jadi pejabat di Microsoft, dipanggil lagi kan temannya orang India, saya supaya kerja di Microsoft atau di Google, di X, di Instagram dan sebagainya. Jadi intinya glorifikasi mereka muncul juga tidak serta-merta karena mereka ya, tapi karena sistem juga mendukung pembiayaan, suasana lingkungan, dan juga mungkin spirit mereka untuk maju besar. Itu mungkin pengalaman saya begitu. Baik Pak, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Farhan. Baik Pak Yai, terima kasih. Saya ingin menyoroti terkait pembiayaan tadi. Bagaimana komentar Pak Budi terkait pelibatan pihak swasta terhadap pembiayaan pendidikan, Pak? Baik, menarik ya. Saya kira pendidikan itu seperti saya sampaikan tadi tidak mungkin dihandle oleh pemerintah, apalagi dengan negara Indonesia yang besar ini. Indonesia kan sangat besar ya, mungkin penduduknya kita tidak sebesar India, tapi wilayah kita kan luar biasa, ada 17.000. Pemerintah akan berat. Ketika ditanya setuju, sangat setuju. Masyarakat harus terlibat, mengandalkan bantuan pemerintah. Anggaran pemerintah sangat terbatas, tidak mungkin. Dan Indonesia sejak dulu pun sudah terbiasa ya, swasta, masyarakat. Saya katakan masyarakat itu sebagai swasta karena ada yang image kita kalau swasta itu dengan korporasi ya, dengan perusahaan ya. Ini masyarakat saja, masyarakat, bahwa keterlibatan mereka diperlukan sekali agar akses pendidikan bisa didapatkan oleh semua pihak, karena pemerintah tidak bisa terlibat semua. Kalau melihat aturan, Kang Farhan, bisa dilihat dari Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 ya. Itu kan sudah jelas bahwa wajib belajar itu kan masyarakat ya diharapkan harus sekolah, kemudian pemerintah menyediakan pendidikan gratis, tapi juga pembiayaannya melibatkan masyarakat. Di undang-undang terbaru, peraturan, saya pernah menganalisis peraturan Menteri Pendidikan Ristekbud ya, nomor berapa saya lupa tuh, tahun 2021 atau 2023, bahwa di poin itu disebutkan bahwa standar pembiayaan pendidikan untuk pendidikan menengah ya, dasar ya, dan menengah dan dasar ya, itu salah satu poinnya kan pemerintah, kemudian pihak di luar pemerintah, yaitu masyarakat. Di undang-undang ada bahwa memang tidak hanya pemerintah, tapi di luar pemerintah, selama pembiayaan tersebut tidak menimbulkan masalah. Jadi standar pembiayaan pendidikan sekolah pun diperbolehkan, termasuk sekolah negeri ya sebenarnya. Jangankan sekolah swasta, sekolah negeri saja boleh mendapatkan bantuan pemerintah. Walaupun sekarang ini perlu digarisbawahi, ini jangan dipolitisasi ya. Ini para politikus pintar sekali, sekolah gratis. Gubernur Jawa Barat bilang tidak boleh ada pungutan. Kata siapa? Dalam aturannya boleh kok. Bahkan ada peraturan pemerintah tentang komite sekolah. Ada. Komite sekolah boleh memungut, tapi bukan pungutan ya, sumbangan bahasanya. Nah ini yang jadi masalah sebenarnya bukan di aturannya, mungkin di prakteknya. Di kita memang betul tidak boleh memungut ya kalau sekolah, tapi bukan berarti tidak boleh menerima, karena di undang-undangnya kan ada, di aturannya ada bahwa ada komite sekolah. Di peraturan pemerintah juga boleh kita mendapatkan dana dari swasta, dari non pemerintah. Ini
ini Kang Farhan lembaga pemerintah ya. Ya. Apalagi lembaga swasta. Oh, lembaga swasta ya jelas terserah. Yang jelas pembiayaan itu pembiayaan yang sah, yang diakui oleh negara, yang tidak menimbulkan masalah. Nah, jadi kalau berbicara setuju atau tidak, ya sangat setuju. Swasta harus berperan. Di negara manapun swasta terlibat. Sebagai contoh ya, kalau berbicara pendidikan, di Amerika saja, sekolah-sekolah unggulan, kampus unggulan justru milik swasta, Kang Farhan. Harvard University kan swasta, bukan pemerintah ya. Harvard itu milik swasta, Stanford itu swasta. Kalau yang negeri kan biasanya ada state-nya. Misalkan Michigan State University, apalagi misalkan yang ada state-nya itu kan negeri. Kalau kita kan kayak UNJ, UIN itu kan sudah jelas platnya negeri ya. Jadi misalkan Michigan State University itu punya pemerintah. Juga sekolah saya pernah diskusi, kebetulan di sekolah saya dulu di Mandua Bogor kita mendapatkan guru bantuan dari Peace Corps ya, lembaga dari Amerika. Itu ada guru bantu 2 orang itu tahun 2013 sampai 2015 dari California 1 orang, kemudian tahun 2015 2016 dari apa, saya lupa lagi, Michigan ya. Jadi dia menceritakan bahwa memang sekolah-sekolah yang bagus di Amerika juga sekolah swasta yang yang memang pembiayaannya bagus, gurunya pun lebih terpilih dan sistemnya pun lebih bagus. Ala kulli hal, ternyata keterlibatan swasta dalam pendidikan suatu keniscayaan. Tapi yang mungkin harus dijaga adalah tadi bagaimana swasta jangan sampai memanfaatkan pendidikan ini untuk kepentingan mereka ya. Karena tetap pemerintah juga harus punya peran yang penting. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak yang harus diatur oleh pemerintah. Itu mungkin Kang Farhan. Mungkin terima kasih Pak. Mungkin ada lanjutan dari Diki terkait keresahan tadi mengenai pembiayaan sekolah internasional. Tadi ada ini menarik Pak. Itu kan setiap gubernur Pak yang saya lihat gitu ya di sosial media gitu sekarang, bahwa tidak boleh mengadakan pungutan segala macam gitu, sampai mengubah mindset masyarakat gitu bahwa sepeser pun tidak boleh memberi ke sekolah gitu. Nah itu menurut saya memang peraturan yang yang kurang bijak menurut saya, karena sebagaimana kita ketahui betul ada mekanisme sumbangan ya Pak melalui komite gitu yang bisa dilaksanakan oleh sekolah gitu, bahwa sekolah mereka meminta rekomendasi kepada komite untuk memberikan sumbangan gitu ketika sekolah itu membutuhkan suatu hal gitu Pak. Nah itu jadi kebingungan juga gitu bagi pihak sekolah gitu, karena tidak semua sekolah memiliki uang gitu Pak ya, terutama yang negeri gitu. Ketika ingin membuat sesuatu, ketika ingin melaksanakan sesuatu, maka nantinya itu akan sulit gitu ketika kita tidak bisa mengambil dana gitu Pak. Itu mungkin jadi permasalahan juga gitu. Nah pertanyaannya, kenapa gitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh gubernur semacamnya gitu tentunya sangat berpengaruh gitu Pak kepada pihak-pihak sekolah gitu. Nah pertanyaannya gitu mengenai pembiayaan itu, apakah benar gitu kalau misalkan swasta bisa memberikan pendanaan, kenapa sampai saat ini sangat sedikit gitu Pak pihak-pihak swasta yang memberikan bantuan gitu ke pihak sekolah, khususnya ke sekolah negeri gitu. Mungkin bisa digambarkan Pak gitu. Baik, terima kasih. Saya tahun kemarin tuh pernah melakukan penelitian ya untuk tugas perkuliahan. Memang topiknya tidak langsung sana ya, tentang stres kepala sekolah. Sudah dipublikasikan di jurnal. Jadi saya berdiskusi dengan beberapa kepala sekolah negeri ya, dan dapat disimpulkan bahwa memang masyarakat kita itu saat ini justru semakin sulit. Ini ada perubahan paradigma. Justru ini juga mungkin
kesalahan pemerintah ya, atau dan kita juga, bahwa kita sebenarnya saat ini masyarakat bebannya semakin ringan loh. Kenapa ringan? Satu, saat ini kan banyak yang gratis, ke rumah sakit tidak bayar ya kan, kemudian juga dia dapat bantuan BLT dan sebagainya. Nah kemudian sekolah juga gratis, padahal dulu zaman kita dulu, saya kecil, ke rumah sakit kita harus bayar mahal ya, sama kalau yang murah ya ke puskesmas. Kalau puskesmas kan biasanya dulu ya, sakit apa pasti obatnya kuning, sakit gigi obatnya kuning, sakit mencret obatnya kuning, yang warna kuning itu sering ada apa ya, apa meme ya. Jadi aja ada klot lah ke puskesmas itu kalau berobat katanya obatnya begitu-begitu aja dulu ya. Kalau sekarang sudah canggih, sudah bagus puskesmas. Masyarakat dulu kalau sekolah pun pakai uang sendiri, bahkan saya melihat sendiri tetangga atau saudara mau sekolah itu menjual ternaknya, ayamnya, kambingnya, kemudian menjual lahannya ya untuk sekolah. Saat ini coba ada tidak? Saya tidak pernah mendengar ada orang tua menjual ternaknya, kambingnya dan sebagainya untuk biaya sekolah. Bahkan mereka itu ketika ada bantuan, lucunya ya, misalnya dana KIP yang seharusnya masuk ke rekening, ini pengalaman saya di sekolah swasta. Ketika ada dana bantuan, harusnya uang itu dipakai untuk bayar SPP, ditarik oleh orang tua, dipakai biaya untuk usaha atau untuk yang lainnya. Padahal sudah jelas dana bantuan itu untuk keperluan pendidikan. Di sini orang tua kita pun saat ini luar biasa ya, luar biasa berubah paradigmanya. Kalau berbicara konteks Islam, dalam belajar aja kan ada kata kuncinya. Mungkin yang santri pernah belajar namanya kitab Ta'limut Ta'lim. Di poin 6 hal kita akan mendapatkan ilmu dengan baik. Di poin terakhir adalah wabulgham. Wabulgham ini, bulgham itu biaya. Selain kecerdasan, kemudian kesungguhan, ada poin terakhir adalah wabulgham. Bulgham itu berarti adalah biaya. Nah biaya kalau tidak dia ada, mana bisa. Zaman dulu juga para salafus soleh untuk mendidik anaknya, mereka mengirim kepada guru, biayanya luar biasa mahal. Bohong kalau ada yang mengatakan dulu pesantren katanya tanpa biaya apa-apa. Bohong sekali. Para salafus soleh itu dulu membiayai anaknya itu sampai mereka tuh berjuang keras ya. Banyak yang begitu ya. Bahkan mereka ada yang orang-orang kaya itu akan menyekolahkan, memanggil syekh itu sampai ada akad ya, akad belajar ngaji aja ada akadnya. Jadi makanya cara membaca kita harus paripurna, harus lengkap ya, karena yang sepotong-potong ternyata zaman dulu saja pembiayaan pendidikan sudah besar. Nah ketika negara hadir dalam pendidikan, bagaimana? Ya yang jadi masalah menurut saya ini begini, memang bukan masalah boleh atau tidak, transparansinya yang jadi masalah. Karena saat ini sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak sekali sekolah menyalahgunakan dana untuk keperluan pribadi. Tidak sedikit kepala sekolah yang saat ini berurusan hukum ya. Bisa lihat di media sosial atau di berita. Ada kepala sekolah yang dipanggil kejaksaan, kepala sekolah yang di penjara, kepala sekolah yang dipanggil polisi dan sebagainya. Karena kasus penyelewengan dana ya. Ini artinya apa? Jadi problemnya bukan di masalah boleh atau tidak, transparansinya itu. Kalau sekolahnya transparan, jelas mungkin ya tidak masalah. Ya. Jadi sekarang klop ya, masyarakatnya tidak mau ngasih duit, tidak percaya, yang dikasih duit pun tidak amanah. Jadi banyak problemnya ya. Kalau dulu mungkin masyarakatnya paham, percaya, gurunya, sekolahnya amanah itu, sehingga penyelewengan dana terbatas, sedikit lah, tidak terlalu banyak. Kalau sekarang kan banyak ya, mungkin yang biasa di sekolah akan paham lah, Kang Akmal, Kang Farhan sudah tahu bagaimana belanjakannya dana BOS, dana pembangunan sudah menjadi hal berita umum, orang sudah pada tahu. Bahkan dengan tidak malu-malunya ya, para pejabat itu meminta, memotong dan sebagainya. Sehingga yang di bawah
seperti kepala sekolah dan guru malah yang kebingungan bagaimana mengatur dana yang terbatas ini sudah diambil oleh pihak-pihak yang tidak ada kaitannya dengan lembaga pendidikannya. Jadi kalau ditanya apakah boleh dan wajar lembaga negeri menerima dana dari swasta atau dari masyarakat, ya wajar sekali, wajar. Kampus-kampus besar saja di luar negeri itu punya namanya endowment fund, dana abadi. Dana abadi itu adalah dana yang dimiliki oleh universitas yang disimpan nanti diputar untuk membiayai kegiatan universitas. Dan dana itu sumbernya diantaranya dari swasta. Itu kampus loh, kampus besar di dunia. Mereka begitu, apalagi kita ya, sekolah-sekolah yang nggak punya duit menerima dana dari swasta, boleh. Dan itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Di standar pembiayaan kan ada. Boleh kita menerima lewat komite ya. Atau tidak begitu, tidak langsung berbentuk uang, berbentuk barang, sumbangan, silakan. Nah, cuman tadi problemnya, tadi saya kira bukan di masalah tadi. Di aturan sudah jelas. Kita butuh jelas. Mungkin di transparansinya. Ini yang saya perhatikan belum ada nih sekolah-sekolah pemerintah, sekolah negeri itu transparan. Kalau bisa membuat publikasi laporan keuangan di media, di webnya misalkan. Laporan keuangan MAN 2 Bogor, misalkan tahun 2025 atau 2024. Saya kira di Indonesia tidak ada sekolah negeri yang begitu ya. Karena apa ya, ini sesuatu yang sangat dianggap keramat ya. Bahkan guru pun sering tidak tahu. Di manajemen keuangan murni hanya pihak-pihak tertentu. Dan ini bukan satu sekolah, tapi hampir semua sekolah di Indonesia begitu. Sehingga masyarakat tidak percaya, wajar sih. Kenapa? Karena memang transparansinya kurang. Bahkan mungkin tidak ada. Nah, tapi ketika transparan, mungkin saya yakin ya orang tua pun akan tergerak untuk membantu. Selain tadi, pemahaman masyarakat terhadap lembaga pendidikan, bahwa partisipasi mereka tidak hanya sekedar mendukung anaknya, tapi juga memberikan bantuan, mengawasi, mensupport, itu perlu sekali. Mungkin itu Kang Akmal. Jadi pembiayaan itu di semua negara swasta terlibat, mau di sekolah negeri ataupun di sekolah swasta, di negara manapun, negara maju, negara miskin, apalagi ya, kehadiran swasta sangat berperan sekali. Ya. Mungkin itu. Baik Pak, di penghujung ada pertanyaan segmen Q&A, paling saya pilih 2 ya. Bisa dijawab atau tidak oleh Pak Yai. Yang pertama dari Denny Siregar mengenai pertanyaannya, mengapa lulusan S1 yang harus menjalankan PPG lagi, bukankah seharusnya kompetensi itu didapatkan ketika kita kuliah S1 dan seharusnya yang diperbaiki ialah kualitas S1 yang ditingkatkan. Bagaimana komentar Pak Budi terkait hal tersebut? Lagi kurang jelas yang satu mengenai lulusan S1 yang harus menjalankan PPG lagi, bukankah seharusnya kompetensi itu didapatkan dari ketika kita kuliah S1 dan seharusnya yang diperbaiki ialah kualitas S1-nya yang ditingkatkan. Bagaimana komentar Pak Budi? Oke ya, kalau itu mungkin domain kebijakan ya. Tapi saya melihat sendiri ya bagaimana proses PPG di kampus UPI, kan salah satu kampus pelaksana PPG nasional ya. Jadi dari berbagai kampus di Indonesia ada. Betul ya. Kalau saya lihat PPG sekarang itu, jadi anak S1 sekarang itu jadi tidak siap pakai ya. Kenapa? Karena setelah S1 ternyata harus kuliah profesi lagi. Tapi kalau berbicara keumuman pendidikan profesi seperti dokter, insinyur, akuntan, setelah S1 pun mereka kuliah lagi. Saya berikan contoh akuntan ya. Seseorang yang dulu ya kalau kita jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi gelarnya kan SE, Sarjana Ekonomi. Nah, untuk mendapatkan gelar akuntan kita harus kuliah profesi lagi. Bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Tergantung, saya kurang paham ya yang sekarang. Mereka kuliah profesi lagi. Padahal kan jurusannya akuntansi juga ya. Profesinya akuntansi
akuntan. Nah, ternyata apa ya? Ternyata untuk kuliah profesi ini memerlukan waktu lagi. Nah, ini mungkin sebagai masukan kali ya untuk dunia profesi Indonesia. Saya melihat begini, Kang Farhan. Yo. Ketika saya kuliah di India itu tidak ada yang namanya kuliah profesi kayak profesi apa ya? Profesi akuntan. Jadi ketika kita lulus BCom, saya kalau di S1 bidang commerce sama BCom. Kalau S1 MCom ya, Master of Commerce, Bachelor of Commerce. Jadi yang menjadi akuntan itu kadang saya pernah menemukan akuntan. Dulu saya pernah penelitian di Kota Mysore, mendatangi kantor akuntan publik. Banyak ada akuntan publik yang latar belakang S1-nya sains, fisika atau apa ya, MIPA lah gitu kan. Saya bilang kok bisa ya? Ternyata begini Kang Farhan, pendidikan profesi di India dengan pendidikan akademik dipisahkan. Jadi kalau kita mau jadi profesi akuntan kerja di akuntan, ngambil gelar akademiknya bukan mengambil gelar profesinya bukan di kampus, tapi di lembaga tersendiri. Kalau di Indonesia IAI lah, Ikatan Akuntan Indonesia. Di sana itu kita belajar menjadi akuntan itu kuliahnya sebanyak online ya, dan itu banyak sekali pesertanya. Dan tidak mengenal latar belakangnya satu. Jadi mau satunya commerce kayak science kayak politik kayak boleh. Selama dia bisa ikuti seleksi, lulus pendidikan, kemudian setelah pendidikan lulus baru tuh dapat gelar CA, Certified Accountant. Dan itu latar belakangnya satunya tidak mesti commerce, tidak mesti akuntan. Bisa aja science, bisa aja politik, bisa aja yang lain. Nah, di kita kan enggak. Kalau mau profesi akuntan harus dari sarjana ekonomi, jurusan akuntansi. Untuk ini ya, certified accountant ya. Saya kurang tahu regulasi yang terbaru ya, itu yang pernah saya alami begitu. Sama juga insinyur juga kan setelah kuliah S1 misalnya sarjana teknik, untuk mendapatkan gelar insinyur, kuliah lagi Kang Farhan. Yeah. Sama juga S1 kedokteran, S.Ed kan gelarnya. Nah, maka Koas. Setelah lulus, kuliah lagi lewat koas kan, selama 2 tahun, baru dapat gelar dokter. Nah, makanya sekarang, karena mungkin nggak mau kalah ya, yang sudah SPD, kuliah lagi kan, PPG kan, 1 tahun. Yeah. Dapat gelar GR. Saya kaget nih, GR apa? Gede rasa apa tuh? Saya tanya ke pengambil kebijakan, emang bener Pak ada gelar GR? Kata kebetulan direktur PPG UPI itu pembimbing akademik saya tanyakan, ya sebenarnya tidak ada gelar apa GR ya, guru gitu kan. Itu cuma tambahan biar yang sudah umum dipakai. Jadi misalkan Diki Akmal SPD titik GR. Dulu saya nggak tahu nih GR apa ini, apa gede rasa, apa gimana gitu. Ternyata gelar setelah PP. Jadi kalau menurut saya, saya kurang tahu ya kalau kebijakan pemerintahnya. Yang jelas melihat keumuman, kelaziman profesi begitu, semua profesi begitu ya. Jadi ada kan kalau kuliah di akademik kan kebanyakan praktek ya, kebanyakan teori. Nah, prakteknya di kuliah PPG itu selama 1 tahun. Nah, kalau tadi yang saya contohkan tadi dokter ya, dokter kan banyak teori juga tuh di kelas. Kuliah prakteknya full praktek. Prakteknya nanti kuliah akuntan, mungkin di kantor di kantor akuntan publik dan sebagainya. Nah, itu di kita yang jadi permasalahan di kita kan tadi pendidikan profesi kita itu masih gabung. Nah, kalau tadi saya lihat kalau di India itu antara dunia akademik dengan dunia profesi itu memang dipisahkan itu. Makanya dosen kami tidak ada yang akuntan publik. Padahal kalau di Indonesia mah SE, AKT udah biasa dosen itu kan. Kata mereka kalau AKT itu sarjana ekonomi akuntan itu ya bukan di kampus tempatnya,
tapi di kantor akuntan publik atau di perusahaan itu jadi saya menangkap paradigmanya. Oh ternyata kalau kuliah kan kampus mah dunia akademik ya, teori, sesuatu yang ideal-ideal lah Kang Farhan ya. Sama kayak hukum lah kali ya, sarjana hukum juga kan kalau mau jadi pengacara kan ada profesi tersendiri ya. Nah, jadi seperti itu mungkin konsep filosofinya begitu. Walaupun tadi mungkin ada pertanyaan kalau begitu ngapain dong sekolah S1? S1-nya saja dimantapkan. Ternyata di S1 tidak begitu. Mungkin itu jawaban, semoga tidak puas. Iya Pak, boleh dilanjut Pak ya? Ini Silakan. ada pertanyaan juga nih Pak dari netizen, dari Hamdan Hussein. Garis besarnya, apakah kita boleh Pak mengambil keuntungan material dari pendidikan? Karena di era gempuran pragmatisme dan cengkraman kapitalisme sekarang ini, apa gitu yang tidak komersil? Nah, bila mana itu terjadi, mengapa kita tidak melaksanakan hal seperti itu gitu? Itu Pak, mungkin pertanyaannya. Ini menarik ya, komersialisasi pendidikan. Saya kira sudah terjadi, tidak dipungkiri ya. Bahkan sekolah-sekolah yang komersil itu justru diminati. Ada hubungan yang bukan terbalik ya, berbanding lurus antara pembiayaan yang tinggi dengan kualitas. Jadi ternyata sekolah yang dikelola, jadi kalau gini, kalau komersialisasi saya kira kalau di pendidikan, kalau bisa mah jangan terjadi ya. Tapi mengelola pendidikan secara seperti lembaga komersil, seperti lembaga perusahaan itu harus. Karena untuk menjaga mutu. Jadi kalau diklasifikasikan sekolah itu masih ke non-profit organization, lembaga yang tidak profit. Secara teori ya kalaupun ada profitnya, bukan profit seperti perusahaan, masih ada unsur-unsur yang lainnya, sosialnya. Dan diharapkan begitu. Kalau misalkan murni 100% profit, saya yakin ya ruh pendidikan itu akan hilang. Kenapa? Karena itu tidak ubahnya seperti mesin ya, pabrik yang memproduksi sarjana-sarjana. Yang nanti kalau berbicara perspektif transendental agama, keberkahannya tidak ada ya, karena manusia itu kan hidupnya bukan kan manusia itu kan komponennya ada jiwa, ada raga ya. Raganya saja punya gelar SH, SPD, SE, tapi jiwanya tidak memiliki gelar itu karena diproduksi dari sistem yang komersil. Pendekatannya pun akan beda ya. Nah, jadi kalau saya berpendapat, kalau komersialisasi memang terjadi ya, betul terjadi ya, karena banyak orang perusahaan-perusahaan justru membuat sekolah, membuat kampus, dan dari kampus itu mereka mendapatkan profit yang besar juga ya. Tetapi berdasarkan pengalaman, ya kalau memang lebih pengen cepat kaya itu ya sebenarnya bukan berbisnis di dunia pendidikan sih. Memproduksi barang dan jasa itu bisa cepat ya. Jadi tetap kalau lembaga pendidikan itu ada unsur-unsur nuansa sosialnya yang memang tidak bisa ansih 100% komersil. Tetapi betul ya, lembaga yang dikelola secara komersial memang akan memiliki kualitas yang berbeda. Kita berikan contoh ya, International School atau National Plus. Kalau di Bogor kan banyak ya, misalkan saya menyebutkan nama kalau boleh, misalkan di International School, misalkan di Bogor, di Bogor Raya itu kan, atau National Plus seperti Madania, atau apalagi beberapa sekolah-sekolah yang cukup bagus. Lihat dari pembiayaan kan lumayan mahal sekali ya. Ada yang sekali masuk mungkin 50 juta, ada yang 100 juta, SPP-nya mungkin 5 juta per bulan, kemudian ada yang lebih ya, ada juga yang kurang. Apa implikasinya? Karena biaya mahal, otomatis juga kan pengelolaannya seperti pengelolaan perusahaan ya. Kalau saya lihat kalau di sekolah-sekolah internasional plus tuh, yang namanya supervisor itu berjalan loh, berjalan.
Jadi tidak ada ceritanya guru nongkrong dulu ya sebelum masuk kelas, keluyuran dulu. Kalau di sekolah negeri mungkin sudah biasa ya. Kalau di sekolah internasional plus, wah jangan harap begitu ya. Bisa jadi besok Anda akan dipecat, di PHK. Tapi di sekolah umum kan gurunya masih di kantor, di kelas, santai dulu, ngerokok dulu, habisin 2 batang, 3 batang. Telat, cuman baru 15 menit, setengah jam, baru masuk. Kalau ini international school atau national plus, guru yang telat seperti itu, besoknya mungkin sudah di SP1, SP2 ya. Nah, kenapa seperti itu? Tadi karena sekolahnya dikelola seperti perusahaan ya. Seperti perusahaan, sehingga manajemennya pun akan tertib ya. Termasuk administrasi ya. Administrasi pun untuk perangkat pembelajaran setiap hari kan mereka mempersiapkan. Ada koordinatornya, ada macam-macam lah, sehingga memang guru itu jadi sibuk sekali mereka itu. Nah, apa dampaknya? Memang terlihat jelas beda, Kang Akmal, kalau lulusan international school atau national plus. Dari segi akademik memang bagus-bagus ya. Selain guru-guru juga terpilih kan, dan juga orang tua juga memang perhatian ya, biaya pendidikannya, kemudian juga sampai mereka sangat meneliti ya, dengan mudah mereka komplain terhadap gurunya. Ada gurunya yang mengajar kurang bagus pun bisa dikomplain. Kan dalam manajemen mutu, ketika seseorang menyampaikan materi, kemudian ternyata kurang bagus, boleh kan dikritisi, ada kuesioner kan, ketidakpuasan konsumen terhadap penyedia jasa. Nanti besoknya mungkin gurunya bisa diganti. Tapi kan itu cara berpikir lembaga-lembaga profit ya. Dan tidak semua begitu, tidak semua bisa dilakukan seperti itu. Tapi yang jelas kalau pengelolaannya secara komersil begitu ya. Memang hasilnya bagus, cuman tidak mesti 100% yang seperti itu akan menghasilkan lulusan yang secara akademik bagus, tapi juga dari segi mentalitas bagaimana. Kalau mentalitas saya belum bisa menjamin juga ya. Dari akademis bagus ya, terlihat bagus sekali secara umum ya, karena memang sistemnya bagus. Nah, dari segi kompetisi juga bagus, tapi dari segi akhlak dan sebagainya itu ada faktor-faktor yang lain. Jadi intinya kembali bahwa apa tadi hal-hal yang tadi ya, jadi komersialisasi itu memang tidak mestinya terjadi. Tapi kalau mengolah secara komersial, mengolah secara sistem bisnis harus, agar lembaga kita lembaga yang bonafide. Sistem di kita pun sekarang Akmal sudah seperti itu kan. Yeah. Dalam pengolahan sekolah itu sekarang, dalam supervisi pendidikan, sekarang ini kan ada namanya manajemen mutu, ya kan? Manajemen mutu kan berarti ada yang melakukan supervisi, ada yang mengawasi. Makanya ada pengawas kan, ada apa? Kalau sekolah ada akreditasi, ada kepala sekolah, ada penilaian kinerja kepala sekolah. Itu kan dari manajemen mutu. Supaya mutu itu terbangun, maka kepala sekolah perlu dievaluasi, guru perlu disupervisi, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah era manajemen mutu, sekarang masuk ke era akuntabilitas, di mana semua sekolah akan mempertanggungjawabkan kepada publik, meskipun tidak diawasi. Karena apa? Karena sudah menjadi tanggung jawab mereka. Meskipun tidak ada supervisi, harus dipertanggungjawabkan. Nah, makanya kalau sudah masuk ke akuntabilitas, saya yakin ya, lembaga sekolah negeri pun saya yakin akan berjalan sesuai relnya. Kalau benar ya. Kenapa? Karena akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jadi masyarakat akan bertanya, loh, Bapak selama jadi kepala sekolah ngapain aja? Nah, selama ini kan pertanggungjawaban kepala sekolah, pertanggungjawaban guru kan baru kepada atasan saja, baru kepada dinas kan, baru kepada Kemenag. Urusan di luar itu selesai. Ketika laporan ke Kemenag dianggap selesai, dianggap bagus, ya selesai. Tapi nanti ada masanya kita ke akuntabilitas publik. Yang menilai kita bagus atau tidak bukan lagi atasan kita, tapi masyarakat. Kalau kata masyarakat, loh, Bapak ini guru di madrasah ini kurang bagus Pak, ngajarnya nggak benar.
dalam persepsi masyarakat. Pengajarannya kurang bagus, sebetulnya kurang bagus. Nah, selama ini kan kalau manajemen mutu kita kan selama hasil akreditasinya bagus, sekolahnya dianggap bagus, laporannya lengkap, dianggap lengkap. Ini baru sebatas laporan karena manajemen mutu yang kita laporkan sudah memenuhi standar atau tidak. Jadi intinya ya, kalau komersialisasi, saya yakin di sekolah itu akan sulit. Kalau semata-mata komersil ya, akan sulit karena sekolah itu ruhnya adalah hubungan sosial, psikologinya tinggi ya. Jadi tidak bisa dirupiahkan kan, tidak bisa dihargakan. Jadi kalau semata-mata transaksional, saya yakin sekolahnya tidak akan lama ya. Kenapa? Karena hubungan guru dengan muridnya kalau dibangun semata-mata uang, saya udah kerja, setelah itu selesai, nggak bisa. Nggak bisa kan? Contoh aja di Jepang ya, yang profesinya guru, ini nih, intermezzo aja nih, banyak orang suka membandingkan, enaknya di negara lain mah, di Jepang gaji guru besar, di negara maju, di Finland mungkin gaji besar. Mereka tidak pernah tahu bagaimana beratnya tugasnya guru di Jepang. Yang namanya guru di Jepang itu sudah tahu semua murid itu, karena mereka wajib mengunjungi orang tuanya satu persatu, didatangi. Bahkan katanya kalau guru di Jepang itu pulangnya pun malam ya. Memang kayak di kita jam 4 jam setengah 4 selesai, jam 2 sudah bisa kesana kemari. Nggak bisa. Tugas mereka berat ya. Walaupun mereka bekerja di negara maju. Ternyata seperti itu. Mungkin itu Kang Akmal. Terima kasih Pak. Baik. Dan di penghujung closing statement mengenai pembahasan problematika pendidikan di Indonesia. Sebagaimana tadi Pak Budi sangat luar biasa menjelaskan pendidikan kita secara konstruktif. Mangga Pak. Baik, sebagai closing statement bahwa pendidikan itu kan sesuatu yang fundamental, sesuatu yang mendasar. Karena fundamental menyangkut banyak hajat hidup orang banyak, maka perlu dikelola dengan baik. Untuk mengelola pendidikan ini yang terlibat tidak hanya pemerintah. Jadi pemerintah harus mengurus dengan baik, kemudian pihak sekolah pun harus serius mengelola pendidikan, dan masyarakat pun harus support, mendukung. Jika tiga peran tadi terlibat dengan baik, maka saya yakin pendidikan Indonesia akan bisa berhasil dan menghasilkan sumber daya Indonesia yang demikian, Kang Farhan. Baik Pak. Terima kasih atas pemaparannya yang begitu sistematis dan logis. Mudah-mudahan Pak Kiai Budi bisa terus berlanjut mengisi sebagai narasumber di platform Departemen Papipu ini. Mohon izin Pak, sebelumnya izin kami upload di YouTube ya nanti untuk editor. Terima kasih. Silakan. Dengan hamdalah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, mohon maaf Ya. apabila banyak hal yang kurang berkenan.